warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sel. Nah, sebelum kita ke pokok pembahasan, di sini saya memiliki sapu tangan. Nah, sapu tangan ini tersusun atas kain, betul? Nah, jika dipreteli lagi, kain-kain itu tersusun atas benang-benang. Pertanyaannya, bagaimana dengan tubuh kita? Coba pikirkan oleh kalian semua. Nah, oke. Beranjak ke sejarah mengenai sel. Sel ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Dia awalnya meneliti gabus tumbuhan yang sudah mati dengan mikroskop sederhana. Dan hasil pengamatannya dia menemukan adanya ruang kosong pada gabus tumbuhan tersebut. Nah, ruang kosong ini ia namai dengan sebutan sel. Sel yang berarti ruang kecil kosong. Nah, setelah itu pada tahun 1674 ada seorang ilmuwan yang bernama Antonio van Leeuwenhoek. Dia mengamati alga, spirogyra dan bakteri di bawah mikroskop sederhana. Dan dia temukan adanya sel hidup. Nah, berkembang para tokoh, para ilmuwan meneliti mengenai sel. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Perhatikan. Berdasarkan sejarah awal dari kedua tokoh yang sebelumnya telah dibicarakan, apa itu yang disebut dengan sel? Jadi, sel itu dapat didefinisikan adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, ternyata dari satu definisi sederhana ini berkembang definisi-definisi lain yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Sladen dan Swan. Nah, di mana Sladen dan Swan ini menyebutkan bahwa sel itu adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Nah, karena sel ini adalah unit struktural dari makhluk hidup, ya, maka muncullah definisi berikutnya yang dikemukakan oleh Sladen dan Swan bahwa sel ini merupakan penyusun tubuh dari makhluk hidup. Nah, jadi pokoknya Sladen dan Swan ini berbicara tentang struktur. Nah, sementara itu ada tokoh yang bernama Maxwell, ya, yang mengembangkan definisi dari sel, di mana dia menyebutkan bahwa sel itu unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Artinya, jadi seluruh aktivitas kehidupan itu sudah terjadi pada tingkat atau level sel. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah aktivitas respirasi, di mana respirasi itu di sel terjadinya di mitokondria. Misalkan yang kedua itu ada aktivitas pencernaan, di mana pada sel itu aktivitas pencernaan terjadi di lisosom. Contoh lain itu adalah aktivitas reproduksi, di mana aktivitas reproduksi itu terjadi di sentriol dan di nukleus. Nah, kalau tadi kan Sladen dan Swan mendefinisikan sel itu sebagai unit struktural terkecil. Jadi Sladen dan Swan itu berbicara tentang struktur. Sementara itu Maxwell berbicara tentang sel sebagai unit
fungsional, yaitu tentang fungsi. Nah, ada lagi tokoh yaitu Edmund Wilson, di mana mendefinisikan sel yaitu unit hereditas dari makhluk hidup. Apa coba unit hereditas makhluk hidup itu? Jadi maksudnya sel itu unit yang berperan dalam penurunan atau pewarisan sifat makhluk hidup. Hal ini dikarenakan sel itu mengandung materi genetik di dalamnya, di mana materi genetik itu yaitu asam nukleat dalam bentuk DNA dan RNA. Jadi semua yang berhubungan dengan penurunan atau pewarisan sifat adalah di dalam sel ini. Nah, selain Edmund Wilson, ada lagi tokoh yaitu Rudolf Virchow. Nah, di mana Rudolf Virchow itu mendefinisikan sel itu berbeda lagi. Menurutnya yaitu unit pertumbuhan dalam makhluk hidup. Nah, Rudolf Virchow ini memberikan quote yaitu omnes cellulat ex cellulae, di mana arti quotation ini adalah bahwa sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang definisi sel dari beberapa tokoh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur sel, di mana struktur sel itu ternyata sel itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu bagian sel yang hidup. Artinya hidup di sini adalah bagian sel yang ini memiliki atau melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan. Aktivitas-aktivitas kehidupan itu bisa berupa respirasi, sintesis, atau proses-proses lain. Nah, bagian sel yang memiliki aktivitas kehidupan ini disebut protoplasma. Protoplasma ini terdiri dari beberapa organel, yaitu misalnya mitokondria, yang merupakan tempat respirasi sel, terus ada nukleus, yang merupakan tempat terjadinya reproduksi sel, kemudian badan Golgi, retikulum endoplasma, dan lain-lain, bagian-bagian sel yang lain yang juga memiliki aktivitas kehidupan. Sementara itu, struktur sel yang satunya lagi adalah struktur sel yang mati, di mana struktur sel ini tidak memiliki atau tidak melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan. Contohnya adalah dinding sel pada sel tumbuhan. Oke, berbicara tentang struktur sel, sekarang kita lihat bareng-bareng di sini ada contoh gambar dari struktur sel hewan. Dan sekarang kita akan preteli satu-satu organel-organelnya atau komponen-komponennya mulai dari paling luar sampai paling dalam. Nah, ini yang paling luar. Ini kita sebut dengan istilah membran sel. Nah, kalau kita pengen tahu struktur lebih detail kayak gimana, kita lihat. Nah, ini struktur membran sel seperti yang di bawah ini. Nah, sekarang struktur membran sel ini biasanya disebut dengan istilah phospholipid bilayer. Kenapa dia disebut kayak gini? Karena dia strukturnya terdiri dari bentukan kayak gini. Nah, kayak gini nih. Dan terdiri atas dua lapis. Ya. Nah, ini tuh ada kepalanya dan ada juga ekornya, di mana kepalanya ini bersifat hidrofil atau suka terhadap air. Nah, sedangkan ekornya ini dia bersifat hidrofob atau tidak suka terhadap air. Nah, membran sel ini terdiri dari lipid dan protein, sehingga dia disebut dengan istilah lipoprotein. Nah, yang disebut dengan protein di sini pada gambar di mana coba? Nah, ini yang warna biru yang disebut protein. Protein pada membran sel ada yang letaknya di tepi kayak gini.
Ini disebut dengan istilah protein perifer atau protein ekstrinsik. Atau ada juga yang protein menembus masuk di dalam sel seperti ini. Ini disebut dengan protein integral atau protein intrinsik. Nah, selain itu, membran sel ini kadang melekat glukosa atau karbohidrat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau dia melekatnya pada protein kayak ini dia disebutnya glikoprotein. Sementara itu, ada juga glukosa atau karbohidrat yang melekat pada struktur fosfolipidnya nih. Di gambar ini gak ada, misalnya kayak gini nih. Nah, seperti itu. Kalau dia melekatnya pada struktur fosfolipidnya, ini kita sebut dengan istilah glikolipid. Oke, paham ya? Nah, kalau tadi kita sudah melihat struktur dari membran sel, sekarang kita bakal belajar tentang fungsi dari membran sel, di mana membran sel ini disebut juga membran plasma atau plasmolema. Nah, tadi saat kita belajar dari struktur membran sel, kita melihatkan bahwa membran sel itu posisinya adalah pada luar dari struktur sel. Sehingga fungsi pertama dari membran sel adalah pelindung isi sel atau organel-organel yang terdapat di dalam sel. Terus fungsi yang kedua, kita tahu nih, karena sel ini melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan seperti respirasi, sintesis, pencernaan, ekskresi, dan lain sebagainya. Jadi otomatis sel ini membutuhkan zat atau molekul yang datang dari luar sel. Untuk itu, membran sel yang posisinya di luar ini salah satu fungsinya yaitu untuk pengatur transportasi zat yang keluar masuk dari dan keluar sel. Transportasi zat atau keluar masuknya zat melalui membran plasma ini sifatnya yaitu selektif permeable. Kenapa disebut dengan istilah selektif permeable? Karena gas semua zat masuk ke membran plasma. Nah, transportasi zat ini ada dua jenisnya. Ada yang sifatnya aktif dan ada juga sifatnya pasif. Dimana kalau kita bicara tentang beda dari transportasi zat yang sifatnya aktif dan pasif, yang pertama adalah dari ATP-nya. Dimana transportasi zat aktif membutuhkan energi atau ATP. Sementara transportasi zat yang sifatnya pasif tidak membutuhkan energi atau ATP. Terus yang kedua yaitu hubungannya dengan gradien konsentrasi, di mana transportasi aktif sifatnya adalah melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi yang lebih rendah atau hipotenis menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonis. Nah, sementara itu transportasi zat yang bersifat pasif, dia perpindahannya dari konsentrasi yang lebih tinggi hipertonis atau menuju ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotenis. Jadi sebaliknya ya kalau yang pasif ini. Nah, perbedaan yang ketiga ini adalah dari segi ada berapa arahnya. Kalau transportasi aktif ini sifatnya itu satu arah. Nah, kalau transportasi pasif ini sifatnya adalah dua arah. Nah, contoh dari transportasi pasif adalah difusi dan osmosis. Sekarang kita definisikan apa itu yang dimaksud difusi
Dan apa yang dimaksud dengan osmosis? Kalau difusi, dia adalah perpindahan zat terlarut. Jadi yang pindah adalah zat terlarutnya, bukan pelarutnya. Di mana perpindahan zat terlarut ini terjadinya adalah dari konsentrasi yang lebih tinggi atau dari konsentrasi yang bersifat hipertonis menuju ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonis. Sementara itu, kalau osmosis itu diartikan sebagai perpindahan pelarut. Ingat ya, perpindahan pelarut, bukan zat terlarutnya. Jadi ini beda dari difusi. Nah, kalau difusi zat terlarutnya yang pindah ya. Kalau osmosis itu pelarutnya yang pindah. Dari konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonis menuju konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonis. Ini juga salah satu perbedaan antara difusi dan osmosis. Kalau difusi itu dari konsentrasi tinggi ke rendah atau hipertonis ke hipotonis. Sementara kalau osmosis itu pelarutnya dari hipotonis ke hipertonis. Satu lagi perbedaan dari difusi dan osmosis. Osmosis itu terjadinya pada membran semi-permeable, di mana semi-permeable ini artinya bahwa yang bisa lewat adalah cuma air aja. Jadi kalau tadi kita pernah membahas tentang selective permeable, itu gak semua zat bisa masuk ke dalam membran plasma. Nah, kalau osmosis ini melalui membran semi-permeable, jadi artinya itu yang bisa lewat hanya air. Nah, tadi kita sudah membahas dua fungsi dari membran sel atau membran plasma. Yang pertama itu sebagai pelindung organel-organel yang terdapat di dalamnya, dan yang kedua adalah pengatur transportasi keluar masuknya zat dari atau di dalam sel. Yang ketiga itu fungsinya adalah sebagai reseptor. Nah, kita kan tadi tahu di dalam membran plasma itu ada protein yang melekat. Nah, protein ini fungsinya itu sebagai penerima rangsang atau penerima stimulus. Jadi, salah satu fungsi dari membran sel atau membran plasma yaitu sebagai reseptor.